Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang pembelajaran IPA, ilmu pengetahuan alam. Nah, sebelum itu kalian silahkan boleh siapkan buku tematik 4A halaman 42 dan 43. Baik, kalau sudah siap, tapi sebelum itu kalian ikut Bu Agri buat nyanyi ya. Judulnya Dua Mata Saya. Pasti kalian tahu. Yuk nyanyi yuk. Dua mata saya, hidung saya satu, dua kaki saya pakai sepatu baru, dua telinga saya yang kiri dan kanan, satu mulut saya tidak berhenti makan. Wow, lagu anak-anak itu sangat terkenal sekali dari zaman dulu. Nah, tahu nggak? Dari lagu itu kita bisa mempelajari tentang, betul, anggota tubuh kita. Nah, berkaitan dengan lagu tersebut, Bu Agri akan mengajarkan kalian tentang bagian-bagian telinga. Nah, bagian-bagian telinga itu seperti apa sih? Kalian penasaran? Silahkan dilihat cuplikan video berikut ini. Materi IPA kelas 4 kali ini kita akan bahas tentang bagian-bagian telinga. Seperti apa bagian-bagian telinga? Ini dia. Oke, nah bagian-bagian telinga itu memiliki 3 bagian. Yang pertama adalah telinga luar, kedua telinga bagian tengah, dan ketiga adalah telinga bagian dalam. Nah, telinga bagian luar itu ada 3 bagian ya. Yang pertama itu adalah daun telinga, lubang telinga, dan saluran telinga atau liang telinga. Yang kedua, telinga bagian tengah itu ada tulang pendengaran di sini dan gendang telinga. Kemudian ada telinga bagian dalam. Nah, telinga bagian dalam itu ada saluran setengah lingkaran. Kemudian ada juga koklea atau rumah siput dan saluran Eustachius namanya ya. Nah, seperti itu. Nah, oke, kita lihat ya penjelasannya seperti apa. Ini dia. Nah, daun telinga itu ada fungsinya. Fungsinya itu adalah untuk menangkap gelombang suara daun telinga ini ya. Yang kedua ini adalah lubang telinga. Lubang telinga itu fungsinya untuk meneruskan bunyi ke tengah telinga atau untuk jalan masuknya suara ke gendang telinga. Yang ketiga itu adalah saluran telinga atau liang telinga ya, yang biasanya suara yang sudah dimasukkan itu ke dalam saluran telinga baru dimasukin ke bagian-bagian dalamnya. Nah, kita beralih ke bagian tengah telinga. Di sini ada 3 tulang pendengaran. Yang pertama itu adalah tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Ya, kita lanjut ke bagian berikutnya. Ini adalah namanya gendang telinga ya. Gendang telinga itu berfungsi untuk menerima getaran bunyi dari daun telinga dan meneruskannya ke tulang-tulang pendengaran ya. Dari sini dari gendang telinga terus dilanjutkan ke tulang pendengaran ya yang tadi. Nah, tulang-tulang pendengaran ini berfungsi untuk meneruskan getaran bunyi ke koklea. Nah, koklea itu yang mana sih, Bu Agri? Oke, kita bahas nanti berikutnya ya. Selanjutnya kita beralih ke sini nih. Ini namanya adalah saluran Eustachius ya. Fungsinya untuk menyeimbangkan tekanan udara ya. Selain itu juga sebagai menghubungkan ruang telinga tengah
dan faring. Faring itu adalah bagian yang menghubungkan mulut dengan kerongkongan. Ya, itu dia. Lanjut, kita ke bagian atas. Wah, ini dia nih. Ini namanya adalah 3 saluran setengah lingkaran, ya. Nah, 3 saluran setengah lingkaran itu berfungsi untuk membantu dalam mempertahankan keseimbangan tubuh. Ya. Selanjutnya. Nah, ini dia nih yang tadi kita obrolkan tentang koklea atau disebut juga dengan rumah siput. Ya. Nah, rumah siput ini berfungsi untuk menerima dan meneruskan getaran bunyi ke syaraf pendengaran. Syaraf pendengaran itu yang mana? Nah, ini dia yang warna kuning. Ya, ini dia syaraf pendengaran. Yang syaraf pendengaran ini berfungsi untuk meneruskan rangsangan bunyi ke otak. Ya, luar biasa ya. Cukup rumit tapi hebat bagian telinga kita itu ya. Baik. Oke, nah berikutnya ada beberapa hal yang menjadi kelainan atau penyakit pada telinga. Yang pertama itu adalah tuli. Tuli itu yaitu ketidakmampuan telinga untuk mendengarkan bunyi karena rusaknya gendang telinga atau rusaknya syaraf pendengaran. Yang kedua itu adalah conge, yaitu keluarnya bau busuk dari telinga akibat radang telinga dalam. Yang ketiga itu adalah bisul. Wah, ternyata juga di telinga bisa bisul ya. Bisul itu yaitu luka di dalam telinga akibat infeksi. Nah, hati-hati ya, jangan asal untuk membersihkan telinga atau mengorek-ngorek telinga karena akan terjadi takutnya malah jadi merusak bagian telinga kita ya. Nah, cara untuk memelihara telinga kita yang pertama adalah menjaga kebersihan telinga. Boleh kalian menggunakan cotton bud tapi tidak boleh terlalu dalam. Karena apa? Karena kalau pakai cotton bud terlalu dalam itu akan merusak atau mengganggu gendang telinga kalian ya. Boleh hanya bagian luarnya saja ya untuk membersihkannya, itu boleh. Berikutnya, menghindari bunyi terlalu keras. Kadang kita juga suka mendengarkan suara terlalu keras ya, misalnya di konser musik atau misalnya ada pertunjukan apa misalnya, atau misalnya di undangan itu kadang suka ada ya yang memakai sound system misalnya. Nah, itu cukup membuat telinga kita sakit kalau kita merasa telinganya cukup menyakitkan ya. Itu harus segera menghindari tempat-tempat tersebut begitu. Selanjutnya, yang ketiga itu periksa ke dokter THT jika telinga berdenging. Berdenging itu misalnya ada bunyi-bunyi yang tiba-tiba bunyi terus dan tidak berhenti sama sekali. Nah, itu harus langsung ke dokter. Cerita aja nih ya, dulu ibu juga pernah gara-gara telinganya ibu waktu kecil nih ya, waktu ibu kecil karena belum ngerti membersihkan telinga dengan cotton bud. Nah, setelah itu cotton budnya ternyata kapas yang cotton budnya itu tidak keluar bersama dengan ininya, tidak bersama dengan tangkainya dan tertinggal di dalam telinga. Akhirnya ibu dibawa ke dokter THT dan alhamdulillah bisa langsung diambil cotton bud tersebut ya. Jadi makanya harus hati-hati. Begitu saja. Oke. Nah, setelah kalian melihat tayangan bagian-bagian dari telinga, tentunya kita juga penasaran kan seperti apa sih proses untuk mendengarkan suatu bunyi pada telinga kita. Penasaran? Yuk kita lihat tayangan video berikut ini. Oke, berikutnya kita akan membahas tentang proses mendengar bunyi ya. Nah, ada beberapa tahap untuk membuat suatu bunyi dapat didengar oleh telinga kita. Ini dia, ibu akan tayangkan bagannya atau urutannya seperti ini. Yang pertama,
yaitu adanya gelombang bunyi yang kemudian dari luar itu akan diterima oleh daun telinga. Setelah itu bunyi yang ditangkap oleh daun telinga akan masuk ke saluran telinga. Kemudian dari lubang dan saluran telinga ini akan menggetarkan gendang telinga, ya. Setelah itu gendang telinga membuat tulang-tulang pendengaran pun ikut bergetar. Setelah itu kemudian maju ke rumah siput. Ya, rumah siput pun akan ikut bergetar, yang membuat rambut-rambut halus yang ada di dalam rumah siput itu akan menyampaikan atau meneruskan getarannya ke syaraf-syaraf pendengaran. Setelah dari syaraf pendengaran, maka akan dilangsungkan menuju ke otak, ya, untuk menyampaikan rangsangan bunyi tersebut. Dan kemudian setelah dari otak, maka bunyi akan terdengar, ya. Kalau untuk di gambarnya ini seperti ini gambar proses mendengar bunyi, ya. Ini dia nih, adanya getaran dari sumber bunyi yang kemudian gelombang bunyi tersebut akan diterima oleh daun telinga, ya. Setelah itu dari daun telinga akan dilanjutkan ke saluran telinga, kemudian menggetarkan gendang telinga yang akhirnya akan membuat gendang telinga bergetar, serta setelah dari gendang telinga bergetar kemudian disalurkan menuju ke tulang-tulang pendengaran yang terdiri dari tulang martil, landasan, dan sanggurdi. Setelah itu akan menuju ke rumah siput atau koklea, ya. Dan di dalam rumah siput ini kemudian akan menyalurkan ke bagian-bagian yang namanya ini ada organ kortil, ya. Ini kemudian setelah itu baru disampaikan ke otak. Nah, menuju otak dan akhirnya telinga kita dapat mendengarkan bunyi yang dikeluarkan oleh suara-suara yang ada di luar sana, seperti itu. Masya Allah, ternyata apa yang sudah kita pelajari itu tentang telinga, pada bagian-bagian telinga dan proses mendengarkan suatu bunyi itu sangat rumit, ya. Tapi Allah menciptakan bagian tubuh kita dengan sangat baik, sempurna. Nah, untuk memantapkan kalian dalam pembelajaran ini, maka Ibu akan berikan latihan pada buku Prima 4B di halaman 156. Ya, itu saja. Terima kasih untuk perhatian kalian hari ini. Mohon maaf jika ada